siang sahabat MW. Semoga dalam keadaan sehat ya sahabat MW. Oke, hari ini kita akan seru-seruan bareng. Kita akan ngapain sih gitu ya? Kita akan membahas seputar atmosfer mini dan juga kenapa sih kita membutuhkan kualitas udara yang baik untuk kesehatan kita sahabat MW. Pastikan sahabat MW tetap bersama kita karena hari ini kita ada yang spesial sahabat MW. Kita kedatangan Pak Gadang selaku praktisi kelola udara. Dan juga sebelah saya nih, ada Pak Asril, yaitu After Sales Manager MW. Selamat Hai siang. Pak Asril, Pak Gadang. Pak Gadang. Selamat siang, sahabat-sahabat MW. Salam sehat. Salam sehat. Ya, Pak. Pak Gadang, cuaca di rumah gimana Pak Gadang? Barusan hujan, tapi sekarang alhamdulillah udah nggak lagi hujan. Bener banget. Nah, kalau di sini kita juga mendung ya Pak Asril. Ya, udah mulai gelap. Udah mulai gelap, kayak udah sore ya. Pak Asril dan juga sahabat MW. Oke, nah sahabat MW nih, sebelum kita memulai kelas, mungkin kita absen dulu yuk dari kota mana aja nih sahabat MW. Boleh tulis di kolom chat, dan juga boleh sharing nih sekarang cuacanya tuh lagi gimana? Lagi hujan kah? Atau mungkin ada yang malah panas ya Pak Asril di rumah? Cuacanya lagi gonjang-ganjing nih. Iya, gonjang-ganjing nih, nggak menentu ya Pak ya. Ada yang dari Tangerang hujan. Wah, hampir sama ya Pak ya, kita juga mendung di sini. Oke, ini banyak banget sahabat MW yang udah pada absen. Pasti cuaca di rumahnya juga nggak menentu ya. Ada yang hujan, ada yang mendung, ada yang bahkan panas mungkin. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, Pak Asril dan Pak Gadang, kayaknya banyak banget sahabat MW yang udah penasaran nih. Kayak gimana sih atmosfer mini itu, fungsinya tuh apa, lalu juga tentang udara di sekitar kita tuh emang kenapa harus menggunakan filtrasi udara ini gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, kita akan mulai bersama saya Sylvie dan juga saya Asril dan juga saya Gadang. Oke, kita akan memulai kelas hari ini yaitu Clean Air Now. Oke, better air for clear sky. Kenapa sih kita membutuhkan udara yang lebih baik atau udara yang menyehatkan kita juga gitu ya? Oke, sahabat MW, Pak Gadang akan ceritain nih ke kita gimana sih kualitas udara yang baik itu seperti apa. Silakan Pak Gadang. Oke, selamat sore sahabat MW. Jadi saya mau disclaimer dulu ya Kak Sylvie sama Kak Asril ya, bahwa apa yang saya sharingkan nanti itu berdasarkan pengalaman saya selama ini. Jadi saya pelajari, kemudian saya fokus terhadap yang namanya pengelolaan udara, tapi khususnya di ruang tertutup. Nah, jadi aku nggak punya background apa-apa dan aku nggak ngambil bidang studi khusus untuk yang ini. Dan sharing saya siang ini nanti melengkapi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sugi dan Pak Asril kemarin, yaitu di acara training Small Things Big Mission. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi benar nih, orang dewasa ini, Kak Sylvie, adalah rata-rata menghirup 11.000 liter udara setiap harinya. Kenapa sih kita perlu udara? Ternyata manfaatnya itu banyak banget. Satu, diperlukan untuk sistem pernafasan. Kedua, fungsi-fungsi sel tubuh manusia, kemudian juga sistem peredaran darah, kemudian daya ingat, kemudian juga menjaga kekebalan tubuh. Nah, masalahnya ini kan sangat baik banget untuk tubuh kita nih, udara. Kualitas udara yang kita hirup seperti apa ini sekarang ini gitu loh. Pertanyaannya gitu Kak Sylvie. Ya, benar banget. Ini kita juga kita lihat di slide ya Pak Gadang, ini 11.000 liter udara setiap harinya, itu banyak banget ya Pak ya. Dan juga kita nggak bisa memilih di udara yang masuk ke kita tuh, kita pilih-pilih itu nggak bisa ya Pak, tergantung dari lingkungan sekitar kita. Nah ini Pak Gadang mau sharing ke kita nih tentang fakta-fakta menarik mengenai kualitas udara. Silakan Pak Gadang. Ya, jadi saya lihat juga nih ada laporan WHO pada tahun 2021. Itu dinyatakan bahwa, disebutkan bahwa polusi udara itu adalah menjadi salah satu ancaman. Jadi ancaman bagi lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia, yang itu menyebabkan 7 juta kematian dini per tahun. Jumlahnya banyak banget loh ini Kak Sylvie, 7 juta. Wow, banyak banget ya Pak ya, per tahun ya ini. Ya. Wah ini kalau kita dengerin ini aja tuh kayak serem banget ya Pak Gadang. Jadi kita tuh jadi kayak harus makin memperhatikan tentang udara yang ada di sekitar kita ya Pak ya tentunya. Nah ini juga ada fakta-fakta menarik lainnya ya Pak ya seputar udara. Silakan Pak Gadang.
Nah, sekarang kita ngobrolnya mengenai yang ada di Jakarta ini. Jadi ada ini laporan kualitas udara dunia. Itu saya kemarin baca tanggal 23 Maret 2022. Itu disampaikan bahwa Jakarta Indonesia itu masuk dalam 12 daftar peringkat 20 besar ibu kota negara yang paling tercemar di dunia. Padahal angkanya adalah 39,2 mikrogram per meter kubik. Yang paling tinggi itu adalah di New Delhi, India, itu 85. Sebenarnya sahabat MB nanya, sebenarnya ada nggak sih standar baku mutunya? Jadi awalnya itu 65 mikrogram per meter kubik, sekarang diturunkan lagi, ada sampai 35, ada yang sekarang disesuaikan 15 sampai 12, dan saya baca ada yang sekarang menyesuaikan hingga di angka 5 mikrogram per meter kubik. Jadi yuk sahabat MW, bahwa kita benar-benar harus mulai peduli yang namanya polutan PM 2,5. Karena ternyata kalau kita hidup terus-terusan Kak Silvi, itu usia kita itu bisa lebih pendek sekitar 5 tahun. Iya, wow. Jangan sampai ya Pak ya usia kita didiskon, kalau belanja di online shop mungkin nggak apa-apa ya Pak dapat diskon. Jangan sampai deh umur kita didiskon ya Pak Asri. Iya, betul. Oke nih Pak Gadang, kita udah dengerin fakta-fakta tentang udara. Tapi di mana sih Pak Gadang kita menemukan udara yang kotor itu di sekitar kita itu di mana aja nih Pak? Nah, kalau tadi kita cerita makronya ini tadi adalah yang di luar, yang di mana kita lihat sekarang ya, kalau kita lihat dari gambar tadi adalah kalau di Jakarta itu kalau lagi macet, polusinya luar biasa. Tapi sebenarnya ada fakta. Pada saat kita di dalam ruangan ternyata kadarnya itu lebih tinggi 2 hingga 5 kali daripada yang di luar. Dan kira-kira sepakat kan kita lebih banyak menghabiskan waktu kita adalah 80% di dalam ruangan atau di rumah ya, benar ya Kak Silvi ya? Bener banget, apalagi sekarang pandemi ya Pak Gadang, kita kebanyakan tuh work from home ya Pak, kalau kata anak sekarang ya Pak ya. Jadi pasti kita menghabiskan waktu lebih lama di dalam ruangan, bener gak Pak? Ya, betul. Oke nih, karena kita menghabiskan waktu di ruangan Pak Gadang, nah ruangan-ruangan mana aja nih yang paling banyak udara kotornya, karena kita nggak bisa ngelihat ya Pak ya, lagi-lagi karena udara ini sangat kecil partikelnya. Mungkin Pak Gadang boleh dong sharing ke kita nih, di mana aja sih polusi dalam ruangan? Tadi pada saat Kak Silvi bilang bahwa karena terlalu kecil tidak bisa dilihat, oke, sahabat MB, aku mau bicara ya. Jadi partikel udara itu punya satuan yang namanya mikron, tapi nanti ada hubungannya dengan apa yang nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Jadi aku ngambil contoh nih dalam satu rumah, ternyata kita ini dihadapkan dengan udara dengan kondisi ada 3 partikelnya, yaitu yang pertama partikel kasar itu antara 2,5 mikron hingga 100 mikron, yang partikel halus itu adalah 2,5 mikron hingga 0,1 mikron, dan ini partikel sangat halus itu antara 0,1 mikron hingga 0,003 mikron. Nah, aku ngambil contoh sekarang. Contohnya kalau kita pelihara hewan peliharaan, itu ternyata 0,3 mikron kecilnya. Kemudian jamur 0,5 mikron. Kemudian kita bicara mengenai asap rokok. Mungkin ada keluarga kita yang merokok. Itu ternyata asap rokoknya itu mengandung sangat kecil 0,003 mikron. Kemudian tungai debu, serbuk sari. Atau kita lihat sekarang banyak rumah yang di sekitarnya atau di daerah kawasan industri atau di depannya atau di dekatnya banyak jalanan yang macet. Itu ternyata namanya polusi dari kawasan industri dan trafik kendaraan itu bisa sampai ke rumah, dan itu nilainya lebih kecil lagi 0,01 mikron. Nah, aku sekarang mau bicara mengenai yang lebih serius, yaitu di kamar tidur. Ternyata kenapa kita perlu perhatian di kamar tidur? Ternyata kita harus ngecek di kamar tidur kita apakah banyak debunya, kemudian apakah ada sumber-sumber untuk alergi, bakteri dan virus. Nah, aku mau cerita, ternyata kalau kita tidur kan selalu kita pakai AC ya Kak Silvi ya? Iya, benar banget Pak. Betul Pak. Ternyata Kak Asel sama Kak Silvi, di dalam AC itu ada yang namanya bakteri Legionella yang besarnya 0,5 mikron. Itu yang kalau kita hirup selama tidur bisa mengganggu sistem pernafasan. Nah, wah, bahaya banget ya Pak ya. Apalagi kalau tidur tuh kadang kita nggak sadar, pules banget. Dan ada yang tidur tuh lama banget sampai berjam-jam ya Pak. Itu bahaya banget. Bahkan bisa menjadi alergi ya Pak Gadang ya.
Betul, apalagi kalau seandainya AC-nya nggak pernah diservis, itu bahaya banget. Dan ternyata Bener ada banget, Pak. pedomannya, Kak Silvi, yaitu yang namanya pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah di Permenkes nomor 1077 tahun 2011. Kak Silvi ingat nggak, tanggal 18 Februari 2021 ternyata ada ibu cucu itu memberikan training kesehatan, hadirkan lingkungan yang bersih dan untuk keluarga sehat. Beliau juga cerita loh ternyata mengenai pedoman ini. Jadi teman-teman kalau mau browsing, lihat di Permenkes nomor 1077 tahun 2011, Kak Silvi. Wah, itu lebih banyak lagi materi yang kita dapetin ya Pak Gadang. Ya. Ya bener banget ya Pak. Kalau misalkan kayak di keluarga gitu ya Pak, misalkan orang tua kita atau kakak kita keluar dari rumah, terus sepatunya nggak dicopot gitu Pak, udah duduk aja di ruang tamu, itu juga pasti partikel-partikelnya menyebar ya Pak ya ke ruangan sekitar. Betul, Kak Silvi. Yang penting sekarang gini, Kak Silvi. Sekarang ini pokoknya kalau seandainya partikel udaranya di bawah 2,5 mikron, kita bisa bilang itu ternyata adalah polutan PM2,5. Dan sekarang sebenarnya sih memang sudah ada satu, rumah itu sekarang harus dikasih monitor untuk PM2,5 untuk ngecek aja sih kualitas udara di Iya rumah benar. gitu. Supaya kita juga lebih aware gitu ya Pak sama di rumah kita itu kayak gimana kondisinya. Ya. Oke, keren banget nih Pak Gadang. Nah, semakin kita mendalami tentang udara ini semakin takut ya Pak ya kalau misalkan terlalu sering menghirup udara kotor kayak gitu. Tapi Pak Gadang, efeknya tuh sebenarnya apa sih kalau kita terus-terusan menghirup polusi atau udara yang kotor di dalam kesehatan kita nih Pak? Ya, kalau yang kita hadapin sekarang kalau jangka pendek sih paling iritasi mata, kemudian ada bersin-bersin, sakit kepala, pusing atau mual. Tapi yang paling bahaya adalah pada saat nanti ini adalah yang kita hidup punya jangka panjang, yaitu bisa punya penyakit jantung, penyakit pernafasan, dan organ-organ tubuh yang sangat vital. Kak Silvi, aku juga ternyata buka-buka lagi yang sama Ibu Cucu kemarin sampaikan. Ternyata yang namanya, jadi ada data-data mengenai kematian, itu ternyata lebih banyak orang yang meninggal karena indoor air pollution, karena polusi yang di dalam ruangan loh ternyata. Datanya ada. Banget ya Pak ya. Sama indoor air pollution ya Pak Gadangnya. Ya, jadi lebih tinggi dari yang outdoor. Jadi ayo kita yang ada di dalam ruangan yang kita bisa kelola ya adalah udara yang ada di sekitar kita, yaitu yang di dalam ruangan-ruangan yang dimana kita punya banyak kegiatan atau aktivitas. Gitu Kak Silvi sama Kak. Bener banget Pak. Apalagi kita emang makin sering di dalam ruangan, jadi kita harus semakin memperhatikan ruangan dalam lingkungan kita sekitar ya Pak ya. Ya, betul. Nah, ini ada efek polusi udara pada kesehatan. Itu tadi Pak Gadang udah jelasin macam-macam jangka pendek, jangka panjang. Nah, tapi proses polutan ini masuk dalam tubuh kita tuh seperti apa Pak Gadang? Nah, jadi aku udah cerita ya Kak Silvi ya mengenai besaran partikel dari polusi udara, berapa mikron masing-masing. Kalau yang PM2,5 itu kan di bawah 2,5 mikron. Nah, problemnya ini, kenapa kalau udah masuk ke dalam tubuh kita, udah langsung masuk ke sel aliran darah. Ternyata Kak Silvi, sel darah merah kita ukurannya hanya 7-8 mikron. Sementara yang kita hirup partikel sangat halus dan halus, itu udah di bawah 2,5 mikron. Bisa dibayangkan ya Kak Silvi ya? Pasti langsung misalnya bablas masuk aja gitu. Bener banget, bahaya tuh ya Pak kalau misalkan partikel masuk ke dalam darah kita. Oke, ini polutan masuk ke dalam tubuh itu benar-benar ngeri banget Pak kalau saya lihat gambarnya ya Pak ya, karena itu bisa masuk ke dalam aliran sel darah merah kita nih, Pak Gadang dan juga sahabat MW. Nah, ini solusinya gimana sih Pak Gadang? Apakah kita butuh filter dalam paru kita atau paru kita sebagai filter Pak Gadang? Nah, ini benar-benar, ini ada yang suara yang agak bocor. Nah, mungkin. Oke, sahabat MW mungkin yang di rumah boleh sambil di-mute dulu. Kita mau seru-seruan dulu nih dengar penjelasan dari Pak Gadang. Oke, kalau kita bicara mengenai paru, paru itu adalah pintu pertama pada saat udara masuk dalam tubuh kita. Setuju ya? Paru adalah pintu pertama. Nah, masalahnya kita punya fungsi paru itu adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Belum lagi untuk adalah perlindungan infeksi. Jadi salah satu cara adalah untuk menjaga kesehatan paru kita adalah untuk menghindari udara yang kita hirup, yaitu yang namanya polusi. Jadi kalau kita ngelihat kan paru kita kan cuma satu nih Kak Silvi, Kak Asril ya. Artinya kan nggak punya backup. Nah, kita perlu yang namanya paru kedua. Nah, ini kita harus punya yang namanya solusi. Nah, setuju ya, sahabat MB ya? Setuju banget Pak Gadang.
Karena cuma satu-satunya ya Pak hasil Betul. paru. Jadi kita harus menjaga dan menyayangi paru kita nih. Nah, solusinya apa nih Pak Gadang? Oke, jadi karena kita perlu paru kedua, wah kita perlu paru kedua berarti kita harus punya solusi, yaitu gini, kita bisa bicara mengenai yang namanya sirkulasi udara supaya terjadi atau ventilasi terbuka supaya terjadi sirkulasi udara. Tapi problemnya kan sekarang Jakarta atau kota-kota besar sekarang kan cukup tinggi nih kadar PM2,5-nya. Artinya kita nggak boleh dong masukin udara serta merta karena udara di luar kotor masuk ke dalam ruangan. Nah, artinya mungkin proses sirkulasinya nggak bisa kita lakukan. Yang kita bisa lakukan adalah yaitu kita butuh solusi perjernih udara yang berkualitas, yaitu nanti bisa mengurangi partikel-partikel polutan PM10 maupun PM2,5, tapi juga bisa memonitor kualitas udara secara menyeluruh. Dan tadi yang disampaikan oleh Ibu Cucu tadi itu sampai juga trainingnya bahwa sebenarnya kegiatan sekarang itu untuk kesehatan lingkungan itu ada dua hal, yaitu kita harus pakai penjernih udara dan kita bisa mengukur kualitas udara PM2,5. Jadi sepertinya ini sudah kayak satu paket ini Kak Asril sama Kak Silvi ini. Air purifier dan monitor kualitas PM2,5 ini. Wah, keren banget. Berarti emang ada ya Pak ya, produk yang bisa memfilter udara dan juga kita bisa mengawasi atau kita bisa mengontrol lingkungan di ruangan kita. Betul, ya Pak Asril. Memonitor kualitas udara sendiri juga. Yes, ya, benar banget. Oke, sahabat MW pasti beberapa udah tahu ya kalau kita sudah launching Atmosphere Mini. Nah, tapi sebelum kita mengulik-ngulik tentang Atmosphere Mini ini, kita mau intip video dari Rick Booth mengenai filtrasi mekanik. Well, I hope you enjoyed that. Now let's talk about different technologies. To provide the right environment, we also had to work with the right technology to clean the air. Understanding the technology used to purify air is very important. There are major types of technologies used in air purifying, and we've researched these. The first one is the one we use, is mechanical filtration. This is very simple. It uses filters to capture the particles. We also use carbon that absorbs a lot of the odors and chemicals. There's a technology called ozone generators. They intentionally produce ozone, which is a strong oxidizer, and it can kill microorganisms and is a very good cleaning agent. But what's not good about it? Ozone is not it's unhealthy for people, meaning it'll break down your immune system by breathing in ozone. Next technology is negative ionization. This has a generator in it. It produces negative ions. It throws them out in the atmosphere. They attach to dust, pollen, cigarettes, smoke, dander to form larger particles, and they hope that it captures in their filtration. A lot of times, they're heavy enough, they just fall to the ground, and what you're going to probably see with this technology, you're going to have to vacuum your floors and furniture surfaces more than you normally would. Another technology is called photocatalyst. This is a process that converts the gaseous contaminants using UV radiation into a neutral substance that is not harmful to the human. Only problem here, this technology has a byproduct. It also produces low levels of ozone. It's also shown to produce formaldehyde when the conversion is incomplete. Another technology we've looked at is electrostatic precipitation. This removes fine particles like dust and smoke. It's using the force of an induced electrostatic charge. Generates ozone, again, another negative byproduct, and we've evaluated the long-term performance is very poor. Now, one that's getting a lot of press right now is UVC disinfection. UVC radiation can be an effective way to mitigate the risk posed by viruses and bacteria, but the effectiveness of this technology varies greatly by the application. The key variables to determine effectiveness of UV radiation to destroy the viruses and bacteria is the dose and the contact time. In the case of air purification, the rate at which air moves through the device and the exposure time to the UV radiation is generally very short, and the potential for variable dosage is very high. So our confidence in success is very low.
Our evaluations that we've done recently with third-party agencies have demonstrated that the vast majority of viruses and bacteria particles can be removed fully, often up to 100%, using our HEPA filtration media. With this high efficacy level, there is no additional benefit we see that UVC radiation can provide us. Wah, keren banget ya sahabat MW, video dari Rikut tadi ya Betul. Pak Asril. Betul. Nah ini kita jadi tahu ya kenapa sih kita membutuhkan udara yang bersih, lalu ternyata atmosfer mini ini bagus banget, tadi juga udah kita telaah bahwa kita membutuhkan filtrasi yang tepat nih. Yeah. Tapi jangan khawatir ya Pak Asril dan sahabat MW, di mini atmosfer ini kita sudah ada filtrasi 3-in-1. Nah Pak Asril mau jelasin ke kita nih sahabat MW, gimana sih tentang filtrasi yang ada di atmosfer mini? Silakan Pak. Oke, terima kasih Kak Silvi. Oke, sahabat MW, selamat sore semuanya. Jadi sebelum saya masuk ke penjelasan terkait filter yang tadi di video Rikus, jadi itu mewakili informasi tentang air purifier yang ada di pasaran sekarang. Jadi ada yang teknologi, mungkin kalau sahabat MW pernah ngikut training dengan saya sebelumnya ya, beberapa waktu lalu saya jelaskan, ada dengan teknologi UV, ada dengan teknologi ozon, kasih ya, terus juga ada dengan teknologi yang dengan elektrostatis atau ion segala dan hal lainnya gitu. Nah, MW itu kelebihannya adalah menciptakan suatu produk yang simple, powerful, dan memang natural gitu. Karena memang yang disaring tuh udara kotor. Ya, yang disaring udara kotor untuk menghasilkan udara bersih, dan MW itu terkenal dengan produk natural ya kan. Nah, tadi tanpa tambahan teknologi tadi itu memang yang tadi di Rikus jelaskan bisa memfiltrasi sampai 100% daripada kontaminan udara dengan HEPA filter kita. Nah, saya jelaskan untuk konsep daripada 3-in-1 filternya ini. Jadi tadi 3-in-1 filter, jadi sebenarnya filternya itu ada 3, Silvi. Ada pre-filter, kemudian odor sebagai untuk kontaminan menghilangkan bau, kemudian baru HEPA filter ya untuk yang virus dan bakteri lainnya. Nah, dengan Atmo Mini ini kita menciptakan sesuatu yang lebih simpel buat penggunanya dibanding yang sebelumnya Atmosphere Sky. Jadi kita buat MW itu membuat satu namanya teknologi 3-in-1 filter. Dengan satu filter sebenarnya ada 3 bagian, itu kemampuannya sangat powerful. Jadi small is a big thing gitu ya. Wah, keren banget. Jadi bukan ya, kalau bahasa umumnya kecil-kecil cabai rawit gitu. Oke. Jadi powerful banget gitu dan sangat simple. Saya aja pengen punya sebenarnya Kak Silvi. Pengen nih. Abis ini beli ya, Pak. Jadi sangat powerful. Jadi dan kemampuan HEPA-nya ini juga efektif 99,99%. Wah, hampir sempurna ya Pak. Hampir sempurna. Dan kemampuan partikel yang bisa disayang itu 0,0024 mikron. Wah, jadi kecil banget. Apa ya? Wah, saya juga kagum gitu dengan teknologi MW sekarang ini. Jadi dengan 3-in-1 filter itu yang jadi 3 jadi 1 itu lebih powerful sama dengan yang di produk kita sebelumnya yang dengan filter secara terpisah gitu. Dan yang jelas memang lebih simple, lebih user friendly dan lebih mudah, sangat mudah digunakan nantinya. Easy banget ya Pak. Easy banget ya. Oke, nah ini banyak banget ya keunggulannya sahabat MW. Tapi kita masih hype dulu nih keunggulannya karena kita mau nonton lagi nih Pak video dari Rikut mengenai 3-in-1 filter ini. What makes it work? To remove more than 300 contaminants from the air, the Atmosphere Mini features a new 3-in-1 filter. The first stage is a pre-filter layer to capture larger airborne fibers and hair. The second stage is a carbon filter layer to reduce household odors and gases. The third stage is our HEPA filter to remove the tiny particles and smoke. Now, our filter life can be anywhere from 6 to 10 months, and the filter replacement is much simpler. One filter for all 3. Now, let's look in detail on how each of these layers protect you. Stage 1, pre-filter. This is designed to capture those large contaminants, and you'll see those large contaminants. Those are items you will see. The pre-filter is designed so it can be cleaned. Now, you don't want to wash it. You don't want to use any liquids on this. We recommend a light vacuum on that surface if you feel the need. Our second stage,
carbon filter. This is where the Atmosphere Mini traps odors, gases like formaldehyde, ozone, and total volatile organic compounds. The pores of the carbon granulars collect these chemical and odor molecules. The odor filter uses high-quality activated carbon, which also has a patented blend of treatments to improve our performance. The carbon is pure, it uses no binders, so the carbon working surface is large. It's so large that if you take the surface area of all our carbon and lay it out flat, it would cover over 294 standard-sized swimming pools. Now that's impressive. It will do an awesome job of reducing odors. But over time, as you can see in this picture, the pores of the carbon become filled and the treatment's used up, and performance will drop. So again, our Atmosphere Mini will remind you when it's time to replace the filter. Please replace. Again, life is 6 to 10 months on the filter life. Third and final stage is our HEPA filter. This is where the Atmosphere Mini really gets to work. This is where you'll find the HEPA filter, and you are familiar with that term. If you're not, high efficiency particle air. That's what it stands for. It's a high performance media. It is the performance standard for all filtration. According to the U.S. Department of Energy specification, to be deemed HEPA, you have to have a filtration system that can remove 99.97% of the particles down to 0.3 microns. Now, the performance of Atmosphere Mini is better than HEPA standard. Now, unfolded, that media stretches out 4.5 meters long. Our system produces a single pass efficiency of 99.99% of particles down to 0.0024 microns. Again, Atmosphere Mini will remind you when it's time to replace the filter. One filter to replace now. Life is 6 to 10 months. Wah, keren banget ya sahabat Better than MWay. HEPA, I mentioned. Oh, ada lagi Pak. Our Atmosphere Mini goes beyond HEPA standards. Way beyond. Basically, it is 125 times smaller than the HEPA standard. It's better than HEPA. We have the 99.99 single pass, not the 99.97. We capture particles as small as 0.0024, not the 0.3 that the HEPA standard dictates. Documented, we've removed over 300 different particulate contaminants. We have allergens, bacteria, fungal spores, viruses, pollens, minerals, and radon decay products. Oke, kita udah dengerin penjelasan dari Rickwood. Yeah. Banyak banget informasi yang kita butuhkan ya Pak ya tentang Betul. Atmosphere Mini ini. Dan juga ini filtrasinya benar-benar maksimal dan efektif banget ya Pak Asril ternyata. Super produk. Super. Iya. Oke, Pak Asril juga akan menjelaskan ke kita nih tentang keunggulan Atmosphere Mini lainnya. Dan ada keluarga Atmosphere lainnya juga ya Pak. Betul. Nanti kita akan menjelaskan nih. Oke. What makes it work? To remove more than 300 contaminants from the air, the Atmosphere Mini features a new 3-in-1 filter. The first stage is a pre-filter layer to capture larger airborne. Oke, Pak Asril boleh dong jelaskan ke sahabat MWay tentang keunggulan Atmosphere ini, Pak. Ini ada 3 ya, Pak? Kayaknya keluarga Atmosphere. Betul. Jadi, Sobat MWay semua, jadi kita MWay itu mempunyai keluarga untuk Atmosphere sendiri, ada Atmosphere Sky, kemudian Atmosphere Mini, kemudian Atmosphere Drive untuk yang di dalam mobil. Oke, jadi ini family-nya daripada Atmosphere dan mempunyai keunggulan yang hampir sama semuanya secara merata, memfiltrasi udara dan kontaminan, dan juga tersertifikasinya semua standar semua dari badan independen gitu, Kak Silvi. Jadi punya fungsi masing-masing ya Pak ya? Betul. Oke, nah kita hari ini akan fokus dulu sahabat MWay untuk yang di tengah nih, Atmosphere Mini, betul ya Pak Gadang dan Pak Asril? Betul. Oke, kita mau tahu nih Pak Asril, apa sih keunggulan dari Atmosphere Mini ini Pak? Oke, jadi karena ini produk baru kita launching ya Kak Silvi ya, beberapa waktu lalu, jadi kita fokus di produk ini. Yang jelas ini ada 4 kemampuan daripada di Atmosphere Mini ini. Jadi ada super performance, kemudian super smart, super easy, dan
Super Trust. Oke, kita mau kulik dari Super Performance dulu, Pak Asriel. Boleh. Ada apa nih di Super Performance? Nah, dari Super Performance, jadi yang tadi saya bilang, kecil-kecil cabai rawit nih, Mas Silvi, ya. Dia mempunyai kemampuan filtrasi tadi sampai 99,99%. Wow, sempurna banget. Ya, dan untuk sampai partikel terkecil hingga 0,0024 mikron. Ya, maka itu HEPA-nya itu di atmosfer mini ini kita masuk ke kelas HEPA H13. Karena kemampuan daripada filtrasi itu sampai 99,99% tadi. Wah, keren banget. Jadi bakteri itu bisa kesaring ya, Pak? Kesaring, ya. Bener banget. Jadi kebayangkan dengan sampai 0,0024 mikron itu kecilnya kayak apa tuh? Iya, aduh kayaknya udah gak kelihatan ya, Pak ya. Ya. Dari Pak Gadang jelasin kan rata-rata sampai 0,03 mikron ya Pak Gadang ya. Nah ini kita sampai di bawah itu 0,0024 mikron tadi. Wow. Jadi powerful. Nah kemudian dia membersihkan udara itu sampai 8,5 meter kubik per menit. Oke, per menit ya Pak per menit, ya. Dan ini kita ngomong untuk Sky dulu, jadi setara dengan 70 botol ukuran 2 liter dalam 1 detik lah, ini untuk atmosfer Sky. Oke. Nah, kemudian efektifnya mengcoverage daripada membersihkan satu ruangan itu di atmosfer mini adalah sampai 18,6 meter persegi. Ya, kalau di Sky kan 43 meter persegi, memang karena dia lebih besar. Yes, benar Tapi banget. kalau lihat dari fisiknya atmosfer mini sampai 18,6 meter persegi itu luas sekali gitu. Iya, itu udah efektif banget ya, efektif Pak ya. Banget ya. Rata-rata mungkin sekarang kamar tidur kan mungkin 5x3, 6x3 ya paling besar. Nah, itu dengan satu produk atmosfer mini ini bisa cover semua untuk membersihkan udara dalam ruangan itu. Nah, yang lebih menakjubkan adalah mampu menyaring hingga 300 lebih kontaminan tadi. Wow, banyak banget ya, banyak Pak sekali. 300 lebih kontaminan. Ya, dan ini di state resmi oleh MW. Jadi kita, kalau saya lihat sih, di pasaran yang benar-benar menginformasikan dengan clear produk ini adalah MW nih, karena bisa klaim ya sampai 300 lebih kontaminan, karena kita memang sudah buktikan hal itu. Ya, sudah teruji klinis ya, Pak. Betul. Ya? Oke. Nah, sahabat MW 300 plus kontaminan di udara. Kita mau mendengar penjelasan dari Pak Gadang nih. Ada apa aja nih kontaminan tersebut, Pak Gadang? Nah, silakan Pak Gadang. Ya. Oke. Jadi kalau 300 plus tadi ternyata jumlahnya adalah 330 kontaminan. Wow, aku sebagai praktisi kelola udara, aku perlu banget nih karena hanya satu-satunya yaitu MB yang bisa ngeluarin nih daftar dari kontaminan lengkap. Tidak hanya 330 kontaminan, tapi termasuk juga dengan 15 jenis gas-gas berbahaya. Terus teman-teman, sahabat MB, dari 330 itu ternyata ada 2 yang saya sorot. Saya sorot. Ternyata ada 2 virus yang bisa disaring. Yang pertama adalah coronavirus SARS yang besarnya 0,11 mikron, itu adalah ini saat pandemi di tahun 2003 ini. Nah, yang satu lagi yang baru banget yaitu bisa menyaring, keluar nih tulisannya COVID-19 coronavirus. Benar ya Kak Asril ya? Sudah tercantum di daftar list dari 330 ini. Iya, benar banget. Karena partikel dari virus ini lebih kecil ya Pak ya. Jadi kita bisa menyaring virus di atmosfer mini kita. Karena partikel yang kita saring itu lebih kecil. Benar nggak Pak Asril? Betul, jadi SARS-CoV virus yang bisa disaring tadi. Yes, betul. Ordo family-nya dari SARS-CoV tersebut. Ya. Oke, keren banget Pak Gadang. Ini banyak banget ya kontaminan-kontaminan. Dan Pak Gadang meng-highlight yang sering terjadi atau lagi hits nih sekarang ini ya Pak ya. Ya, nah, satu lagi Kak Silvi. Jadi yang 15 jenis gas berbahaya itu, wah ini mini luar biasa. Hanya dalam waktu setelah 3 jam pemakaian dia bisa mereduksi hingga 85% ke atas, termasuk yang namanya gas formaldehid, gas SO2, kemudian ada NO2, termasuk TVOC. Ini pokoknya keren banget ini mini. Keren banget ya Pak. Semuanya bisa disaring di atmosfer mini. Oke, nah nggak cuma ini ya Pak Gadang dan Pak Asril, keunggulan dari atmosfer mini ini. Betul. Kita juga ada namanya Atmosphere Connect. Tapi sebelum kita dengar bocoran dari Pak Asril, kita mau lihat dulu nih Pak. Boleh, video silakan. dari Rick Good. We have an app for you to stay connected. Amway has tested this product, and independent scientists have verified its performance. Once it is in your home, you can monitor its performance too. Our app gives you mobile connectivity to your Atmosphere Mini whenever you need it.
download and connect to the Atmosphere Connect app. Once the customer does this, they will have peace of mind knowing that their Atmosphere Mini unit is protected. It has functions such as a remote control, RFID, that's how we control our talking to the filters through a tag, a wireless antenna. We have filter life status. We can tell you outdoor air quality where you live. We can give you weather forecasts, air quality forecast, and then we give you, of course, the indoor air quality based on 7-day history of what the unit tells you. All converted for you. 24/7 control with Bluetooth and Wi-Fi connectivity. You can control the operation of your Atmosphere Mini at any time. Now, we utilize the Amazon Web Services platform. This is one of the world's leading cloud computing platforms. This one app controls all your devices. It doesn't care how many devices you put on it. You can put Sky, you can put Mini. It has no limitations. And this simplifies things and centralizes all your controls for the products you have. We have real-time air quality monitoring. You can check the performance of Atmosphere Mini with real-time air quality results. We have a filter life feedback. Optimal performance depends on your filters. We went over the stages of the filters, and the main thing I was emphasizing, you have to replace when it's time. So no more needing to guess when to replace. This app keeps track of this for you. And you can order a replacement with just a tap. No need to go to a new system, log on, and order it through the internet. So connect your product. You can keep track of the air you breathe. The app keeps a history of the air quality inside and out. And we're always updating. We're always working to make sure the app delivers the functions you need. Wah, benar-benar memudahkan kita ya Pak dalam mengontrol kualitas udara dengan Atmosphere Mini. Yeah, teknologi nirkabel sekali. Yes, benar banget. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa mengontrol si Atmosphere Mini ini lewat MW Connect, benar nggak Pak Asriel? Oke, karena ini dilengkapi dengan Super Smart ya Pak. Ya. Nah, ada apa aja nih Pak Asriel dalam Super Smart? Oke, jadi di Super Smart ini tadi salah satunya yang dipilih adalah Atmosphere Connect ya, aplikasi mobile phone yang sangat user friendly dan user interface-nya juga mudah sekali digunakan. Nah, berikutnya adalah mengenai teknologinya pada produk ini, Kak Silvi ya. Jadi kalau di Atmosphere Sky sebelumnya itu kan menggunakan teknologi touchscreen ya. Jadi layar sentuh. Nah, di Atmosphere Mini teknologinya adalah kita bilang namanya capacitive touch. Jadi dia akan tidak perlu menekan tombol secara keras di panelnya sendiri untuk mengoperasikan. Sedikit gitu ya, Pak ya. Udah dia akan beroperasi. Nah, itu teknologi capacitive touch-nya. Dan untuk settingannya sendiri dia ada power on off-nya ya, auto, night mode, dan juga kalau di Sky itu ada turbo. Wow. Ya. Jadi itu yang di Super Smart-nya di Atmosphere Mini kita sekarang. Oke, keren banget. Dan juga nih kalau filternya sudah harus diganti, dia ada indikatornya ya. Ada indikator dan di aplikasi juga ada. Dan satu lagi di aplikasi ini tidak hanya kita bisa memonitor udara di dalam ruangan kita, Kak Silvi, tapi di luar ruangan kita juga bisa kita monitor. Wah, keren banget. Betul. Ya, jadi Pak, ya. nanti Sobat MW tinggal cari, saya mau tahu kondisi udara di Jalan Jenderal Sudirman misalkan. Lalu aplikasi itu akan ketahuan karena kita dengan teknologi kerjasama dengan benzometer. Wow. Sebagai company yang untuk mengukur memang kontaminan udara di dunia. Wow. Jadi kita bisa lihat tuh, tapi kalau apalagi mau hobi olahraga lari pagi atau lari sore ya. Benar. Jadi kita bisa lihat, lagi polutannya lagi tinggi nih. Mungkin kita tar dulu gitu. Jadi itu kelebihannya, tidak hanya indoor, tapi outdoor kita bisa monitor. Wah, keren banget ya Pak Asriel. Ini benar-benar efektif banget. Efektif sekali. Iya, untuk kita tahu ya Pak ya tentang kualitas udara. Betul. Wow. Selain Super Smart Pak Asriel, ada apa lagi nih? Oke, jadi selain Super Smart berikutnya adalah Super Trust. Nah, ini yang sangat-sangat powerful menurut saya dari kita punya produk dari MW. Jadi kita mensertifikasi produk ini itu dengan lembaga independen. Oke. Ya, jadi pertama dengan British UK Allergy, ya untuk yang Alergi UK ya Pak ya? Betul, alergi UK untuk menstandarisasi apakah ini bisa memfiltrasi tadi kontaminan virus dan bakteri dan semacamnya. Kemudian ECAF dari segi untuk alergi kontaminannya, kemudian AHAM Verified juga kemampuan menghasilkan udara bersihnya berapa tuh, CADR istilahnya. Ya, clean air delivery rate-nya. Kemudian terakhir dari saving energi sendiri. Nah, ini kan memang sekarang
wajib ya hukumnya nih kalau di produk elektronik untuk energy saving, ya kan? Yes, benar. Nah ini kita sudah sertifikasi juga. Wah, keren Gitu. banget Jadi, ya Pak Asril. Benar-benar yang lembaganya independen yang memang terpercaya gitu loh. Wah, jadi benar-benar kita nggak perlu khawatir ya Pak Nggak ya? perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Nah, Betul. Pak Asril tahu nggak sih, kalau Pak Gadang ini udah menggunakan Atmosphere Mini itu lama, dan Pak Gadang udah tahu ya Pak ya mengenai Super Trust ini, boleh ceritain nggak Pak? Iya, silakan Pak Gadang. Oke, jadi ini harusnya, aduh ya, ini bangga banget ya, karena apa? Ternyata Mini itu dapat yang namanya dapat sertifikasi dari RGUK Seal of Approval, yaitu adalah pengesahan yang diakui secara internasional dengan standar yang sangat tinggi. Kemudian pengujian itu dievaluasi dengan ahli ilmiah dan memastikan produk ini didukung dengan Seal of Approval. Jadi gini, aku melihat bahwa Mini ini masuk yang lolos semua dari kategori kontaminan ada 22. Wow, keren banget. Banyak banget ya Pak. Nah, jadi di situ ditulis jelas bahwa termasuk pencetus alergi. Kemudian juga dilakukan uji labnya terhadap virus, bakteri, iritan, dan karsinogen. Serta juga diuji loh partikel halus dan sangat halus hingga ukuran 0,0024 mikron. Jadi sebenarnya pengesahannya yang 0,0024 mikron ini juga RGUK memberikan pernyataan kepada kita semua loh. Harusnya kita bangga banget Mini itu masuk dalam, sudah diberikan pengesahan oleh RGUK nih, Mas Asril dan Kak Silvi. Wah, keren banget Keren Pak. banget, Pak. Terima kasih Pak Gadang. Thank you Pak Gadang. Jadi emang kita harus tahu ya Pak ya tentang produk yang kita gunakan itu terverifikasi atau terpercaya atau enggak ya Pak ya. Ini udah ada Super Trust, Super Smart, lalu juga ada Super Easy, benar nggak Pak Asril? Betul. Nah, ini Super Easy. Jadi ini yang tadi saya bilang di awal, MW itu menciptakan produk ini memikirkan gimana caranya kita tuh mudah memakainya. Iya, jadi benar-benar dipikirkan sesimpel mungkin dan memudahkan pengguna produk ini, tapi tidak mengurangi kemampuan memfiltrasi udaranya. Wah, keren banget. Gitu. Apalagi kalau anak-anak muda zaman sekarang ya Pak, yang easy semua, yang praktis. Nah, ini ada apa aja nih Pak? Oke, kita bicara dengan untuk produk yang sebelumnya di Atmosphere Sky. Karena bodinya tinggi dan memang agak berat ya. Nah, kita memberikan tambahan roda di belakangnya. Jadi tidak perlu diangkat atau ditenteng, cukup kita geret seperti bawa koper. Wow. Jadi mudah dipindahkan kemana aja, Pak Silvi. Bener banget, nggak berat juga ya Pak ya? Nggak berat. Nah, kemudian untuk memasang odornya juga di Sky itu kita udah ada panduannya. Jadi kalau untuk odor itu ada sisi samping yang agak miring ya, ada sebagai tanda. Jadi si pengguna itu tidak perlu bingung nih mana yang depan, mana yang belakang nih. Atas bawah gimana, karena sudah lihat patokannya itu sebagai panduan, pasti otomatis gampang memasangnya. Nah, kemudian untuk HEPA-nya sendiri, nah nih, itu ada lockdown yang kasih di atas. Jadi biasanya tuh kalau pasang HEPA-nya itu, wah nanti lepas nih gimana nih gitu. Ya, ngeri ya Pak ya kadang-kadang. Nah, di Sky ini kita bikin mekanisme lockdown. Jadi di lock untuk mengunci HEPA-nya sendiri. Wow. Jadi langsung fit. Jadi dia akan antara odor dan HEPA-nya itu akan terkait dengan rapat dengan kunci tersebut. Keren banget. Jadi nggak akan kemana-mana tuh ya Pak. Iya betul. Nah, kita masuk ke Atmosphere Mini nih, Kak Silvi. Nah, karena kecil tapi kemampuannya besar, dia ini tidak ada rodanya memang, tapi sangat ringan. Oh ya, sangat ringan. Dia dan pemasangan filternya juga simpel, karena tadi 3-in-1 filter Kak Silvi. Jadi hanya satu filter, kita hanya pasang di dalam unit Atmo Mini, selesai. Ya, jadi praktis banget ya Pak ya. Praktis sekali. Dan juga tadi aja aku coba untuk ngangkat itu emang ringan banget memang ya ringan, Pak ya. Mudah banget untuk diangkat. Betul. Keren banget sahabat MW. Itu banyak banget keunggulan yang kita dapetin ya sahabat MW dari Pak Asril dan juga Pak Gadang. Dan masih ada lagi sahabat MW. Jadi benar-benar banyak banget dan kita excited banget ya untuk mendengarkan keunggulan Atmosphere Mini ini. Ya. Nah, ini ada info garansi sahabat MW dari masing-masing keluarga Atmosphere ini. Ada apa aja, Pak? Oke, nah ini momen bagus nih buat saya ya, untuk dari Atmosphere menjelaskan bahwa kita MW menggaransi produk keluarga di Atmosphere ini dari Atmosphere Sky, Atmosphere Mini, dan Atmosphere Drive. Jadi untuk Atmosphere Sky ini kita memberikan garansi 5 tahun. Wow. 5 tahun, kemudian untuk Atmosphere Mini adalah garansi 2 tahun, dan untuk Drive itu adalah 1 tahun. Wow. Jadi kalau saya lihat, contohnya di Atmosphere Sky ya, kita tuh benar-benar kasih garansi yang sangat panjang nih, 5 tahun full. Jadi diharapkan pengguna Atmosphere Sky, Atmosphere Mini, dan Atmosphere Drive itu udah
duduk tenang. Iya. Karena sudah terjamin oleh MW Indonesia dengan garansi sekian lama. Jadi udah nggak perlu khawatir ya Nggak Pak perlu ya. khawatir. Keren banget. Jadi Iya. ada solusi di setiap masalah atmosfer. Betul. Bener Dan nggak, Pak? garansinya itu garansi resmi dari MW Indonesia sendiri. Wah, keren banget. Betul. Bener-bener. Dan juga ini registrasi produk Betul. melalui link yang tersedia ya Pak ya. Iya. Jadi gampang ya Pak ya, langsung Gampang. ke MW Connect. Jadi untuk meregistrasi produk yang nanti Sobat MW beli, entah itu Sky, Mini, dan Drive-nya, bisa registrasi lewat aplikasi Atmosphere Connect, Yes. atau lewat portal kita myproduct.mw.global.com. Wow. Jadi /ID, dan itu kita bisa registrasi produk kita. Wah, keren banget. Jadi mudah dan juga terpercaya. Benar Betul. nggak Pak Asriel? Betul. Oke, nah sahabat MW kita juga ada lagi penjelasan mengenai spesifikasi Atmosphere Mini dan juga Atmosphere Sky. Silakan Pak Asriel. Oke. Nah, ini yang Sobat MW, jadi saya coba highlight lagi antara perbandingan Atmosphere Mini dan Atmosphere Sky. Jadi sebenarnya kalau saya bilang tadi ya Kak Silvia, itu mirip-mirip sekali nih. Tapi hanya beda fisiknya aja nih. Iya, benar Antara si banget. kecil dan si besar. Keunggulannya sama ya Pak ya? Hampir mirip sama. Contohnya yang signifikan adalah pertama dari area CDR-nya, coverage areanya. Jadi memang Atmosphere ini karena kecil itu cuma 18,6 meter persegi. Yang menurut saya itu sangat besar malah dengan fisik seperti ini, kecil. Kemudian di Sky itu 43 meter persegi. Nah, kemudian dari display ya, di Sky itu adalah touchscreen, dan dia kalau di Mini itu capacitive touch. Oke. Kalau dari segi mode itu hampir sama. Yes. Ya. Kemudian kalau dari kecepatan desibelnya ini juga similar nih. Mirip-mirip ya Pak Mirip-mirip ya? dari 27 sampai 55 desibel. Jadi 55 desibel itu untuk yang Sky. Kalau di Sky di Atmosphere itu 52 desibel maksimal. Oke. Jadi tidak banyak berpengaruh. Nah, yang penting adalah kemampuan removal-nya. Ini sama nih antara Sky dengan si Mini. Jadi lebih 300 kontaminan. Wow. Nah, yang signifikan adalah metode filternya nih Kak Silvi. Yes. Kalau di Atmosphere itu 3-in-1, ya kan? Yep, Satu betul. filter dengan 3, tadi ada pre-filter, odor, dan HEPA. Kalau di Sky, dia masing-masing terpisah. Oke, Gitu. benar. Nah, kemudian yang signifikan berikutnya adalah lifespan-nya nih. Jadi kalau di Atmosphere Mini, filternya tadi maksimum 10 bulan ya. Yes. Dengan kalau dia pakai kecepatan 3 itu ya bisa sampai 6 bulan dan seterusnya. Nah, tapi ini juga tergantung dari polutan yang difiltrasi. Tergantung dari polutannya. Polutan. Jadi kalau memang kamar itu kotor, ruangan itu kotor, ya akan cepat masa pakainya daripada filter. Demikian juga untuk Sky. Jadi Sky itu karena dia terpisah filternya, jadi masing-masing itu ada lifetime-nya sendiri. Jadi kalau yang tadi pre-filter tidak ada lifetime, tapi hanya cukup dibersihkan. Yep. Ya, kemudian kalau di odornya itu dia dari 4 bulan sampai 1 tahun. Okay. Ya, kalau di HEPA-nya itu dia 6 bulan sampai 5 tahun dia. Tapi itu balik lagi tergantung dari kontaminan yang disaring. Oh, gitu. Tergantung dari kontaminan Yang tersebut disaring, ya Pak ya. Apalagi kalau kamarnya, apalagi orang perokok ya. Yep, benar itu banget. odornya pasti itu gampang cepat habis. Iya, karena polusinya banyak. Polusi ya, Pak, banyak ya? yang tadi Pak Gadang jelaskan kan. Yep. Polutan rokoknya Pak Gadangnya 0,05 mikron tadi Pak Gadangnya masa tadi. Itu ya sangat berpengaruh. Iya, benar Gitu. banget Nah, Pak Asrel. Yang berikutnya dari bobot nih. Kelebihannya dari Atmosphere Mini ringan, 5,2 kg, gampang dijinjing. Iya, mudah sekali ya Pak. Mudah sekali dibanding yang Atmosphere Sky yang 12,6 kg memang agak bulky kalau kita bilang agak berat. Benar banget Pak. Gitu. Oke, nah ini banyak banget ya spesifikasi Atmo Mini dan Atmo Sky. Nah, tapi kita mau ngulik lagi nih di keluarga Atmosphere, Pak Asrel. Ini kan ada Atmo Sky, Atmo Mini, dan juga Atmo Drive. Betul. Nah, ini masing-masing fungsinya tuh apa aja sih, Pak? Oke, jadi pertama yang tadi kita highlight kan spesifikasinya, kasih coverage areanya. Nah, sekarang kita masuk ke lebih dalam lagi. Pertama dari CADR-nya tadi, clear and delivery rate-nya. Jadi kemampuan Sky itu sampai 510 meter kubik per jam udara bersih yang dihasilkan. Oke, maksimal. Nah, di Atmosphere itu sampai 220 meter kubik per jam. Oke, nah di Drive itu sampai 30 meter kubik per jam untuk di dalam mobil. Jadi sangat powerful. Nah, untuk efektifnya tadi ya, di mana sih digunakannya nih? Gitu. Atmosphere Sky, Atmosphere Mini, dan Drive. Jadi kalau di Sky, Atmosphere Sky ini karena dia kapasitasnya besar sampai 43 meter persegi coverage areanya, itu cocok tuh untuk kayak di rumah sakit, ruang lobby tunggu, kemudian mungkin ruang lobby hotel,
Iya. atau kamar yang memang mungkin agak luas. Yang besar gitu Betul, ya Pak ya. ruang pertemuan atau ruang kerja memang agak besar. Nah, kalau di atmosfer mini 18,6 meter persegi itu cocok tuh untuk kamar tidur yang anak atau kamar tidur yang tidak terlalu besar. Iya. Kemudian ruang kerja atau Dapur apartemen juga bisa ya, Pak? atau apartemen yang tipe studio ya. Ya, betul banget. Itu cocok. Nah, untuk di drive itu memang khusus kabin mobil. Itu maksimal sampai 25 seat, Kak Silvi. Oh. Ya. Minibus juga masih bisa ya, Pak Masih ya? bisa minibus. Karena dia seatnya kayak 20 ya, Pak, ya, 20-an, untuk ya minibus. betul. Nah, penggantian filternya tadi kalau di Sky itu kan HEPA-nya 6 bulan sampai 5 tahun, dan untuk carbon filternya 4 bulan sampai 1 tahun. Nah, karena Atmosphere ini 3-in-1, ya, 3 filter ini, dia maksimal 10 bulan. Tapi dan di Atmosphere Drive itu 4 bulan. Tapi balik lagi ya, Sobat MW, ini tergantung dari kontaminan yang difiltrasi. Yes. Pertama, kemudian cara pakainya. Kalau dia sering memakai kecepatan tinggi, karena memang ruangannya kotor, itu juga kan mempengaruhi, memperpendek masa umur pakai filter tersebut. Ya, benar banget. Nah, ini sahabat MW penting banget ya untuk punya tiga-tiganya, benar gak Pak? Untuk di rumah yang Atmo Sky, lalu untuk di kamar, dapur, bisa pakai Atmo Mini, dan untuk di mobil jangan lupa sahabat MW. Kita bisa pakai Atmo Drive. Betul. Oke, nah ini kalau dari energinya, Pak Phil gimana sih? Ini juga penting nih, karena kita kan pemerintah juga sudah menggaungkan ya hemat energi listrik. Nah, ini kita di produk Atmosphere Sky yang saya bahas pertama adalah dia sangat powerful dan sangat irit dan pemakaian listriknya. Jadi standby-nya cuma 0,7 watt, Kak Silvi. Wow, hemat banget ya, Pak? Hemat 0,7 watt itu TV saya aja 1 watt. Iya, lebih dari 0,7 watt gitu. Dan biaya listrik itu kalau di-convert sekitar Rp700. Wow. Ya, dan untuk speed 1 itu 6 watt, kemudian speed 2 10 watt, speed 3-nya 16 watt, speed 4-nya 25 watt. Yang turbo pun speed 5 itu hanya 47 watt, Kak Silvi. Wah, terjangkau ya, Pak ya? Terjangkau sekali. Nah, itu kalau di-convert ke biaya listrik hanya sekitar 48.000 maksimal. Ya ampun, kayaknya lebih mahal biaya kita Betul, ya, Pak? Iya. Dan itu kalau yang ini kan memang didesain running 24 jam ya, Kak Silvi. Jadi sebetul irit mungkin seharga kopi ya. Seharga kopi ya, Pak? Dengan 8.000 gitu. Nah, di Atmosphere Mini lebih irit lagi nih, Kak Silvi. Dia standby-nya itu 1 watt. Ya, dan net mode-nya itu 4 watt, dan speed 1 7 watt, dan speed 2-nya 15 watt, dan speed 3-nya 38 watt. Wow. Maksimal ya kalau di-convert ke listrik, pemakaian listrik biaya listrik itu sekitar 39.000 lebih. Wah, super terjangkau ya, Pak. Kalau saya lihat ini seharga kopi americano lah yang bisa saya minum. Double shot ya, Pak ya? Double shot. Gitu. Jadi sangat murah. Gitu. Ya, benar banget. Oke, sahabat MW, kita udah denger banget ya banyak keunggulan dari Atmosphere Mini ini. Betul. Nah, kita mau denger Hanes review, Pak Asril. Ya. Dari Pak Gadang, kayak gimana sih Pak Gadang setelah menggunakan Atmosphere Mini ini? Silakan, Pak. Silakan, Pak Gadang. Oke, ya Kak Asril dan Kak Silvi. Jadi ini ada rekomendasi saya yang sudah 6 tahun saya menggunakan brand Atmosphere. Jadi sebenarnya gini, kita perlu memasukkan udara sehat bersama Mini itu masuk dalam bagian gaya hidup sehat. Kenapa? Ternyata Mini ini yang pertama, manfaatnya loh teman-teman, sahabat MW, yaitu bisa tadi yang tadi saya sampaikan, bisa menyaring hingga 330 kontaminan. Kemudian ngelihat dari efisiensi filter dan kinerjanya. Jadi kita semua udah lihat ya, mampu menyaring 99,99% partikel di udara hingga berukuran berapa? 0,0024 mikron. Itu virus itu paling kecil 0,0005, berarti kita udah bisa nyaring virus yang terkecil nih. Dan kemudian ada pengesahan dari Badan Internasional Independen, ada AHAM, ada Energy Star, ada Alergi UK. Kemudian tadi Pak Asil bilang ke Asil bisa untuk ruangan seluas 18,6 meter persegi dan ada garansi 2 tahun. Jadi sepakat ya sahabat MW, kita harus buat udara sehat bersama Mini masuk dalam bagian gaya hidup sehat. Nah, setuju banget, Pak Gadang. Demi masa depan yang cerah ya, Pak. Oke, Pak Gadang dan sahabat Asril, ini kayaknya sahabat MW di rumah udah penasaran banget nih, gimana sih cara menggunakan Atmosphere Mini ini. Tapi sebelum itu Pak Gadang dan Pak Asril, kita mau tahu dong ada apa aja sih di filtrasi Mini Atmo ini, Pak Asril. Boleh tunjukin nggak, Pak Asril? Oke, ini sebelum kita mau ngulik-ngulik tentang filtrasinya, Pak Gadang sharing dulu ya Pak ya tentang indeks kualitas udara dari Atmosphere Mini ini. Silakan Pak. Ya,
Sekarang gini, pokoknya kalau kita pengen dapat kualitas udara sehat, harus kalau kita ukur tidak boleh lebih dari 12 mikrogram per meter kubik. Karena apa? Aman, nggak ada risiko. Jadi kalau sekarang sahabat MW ngukur di kamar tidur, kamar kerja, kalau di atas 12, seandainya di atas 12, maka ayo harus pakai mini. Jadi ini hanya tabel yang bisa kita, indikator ini penting buat kita pada saat kita mau mengukur kualitas udara, bisa dalam bentuk PM 2,5 maupun dalam bentuk Air Quality Index gitu. Jadi singkat dan praktis tabel ini gitu buat panduan. Wah, keren banget Pak Gadang. Keren Pak Gadang. Jadi kita harus benar-benar punya ya Pak ya atmosfer mini ini di rumah supaya udara kita yang kita hirup itu sehat dan juga bersih. Oke, nah kita mau lihat lagi nih di dalam filtrasi ini ada apa aja sih? Kita langsung tunjukin ke sahabat MW yuk, Pak Asriel. Oke, jadi bisa langsung demo aja. Boleh langsung silakan Pak Asriel. Oke, jadi di depan saya ini ada produk atmosfer mininya ya rekan-rekan. Jadi sebelum saya tunjukkan, pertama saya tunjukkan bagian belakangnya dulu. Ini satu fungsi yang kelihatannya orang oh iya gitu, tapi sebenarnya ada fungsinya gitu. Ada untuk pengait kabelnya ini. Ya, jadi sangat kita pikirkan gimana kalau misalkan kita mau bawa unit ini ada untuk pengait daripada kabelnya. Kemudian panjang kabel ini sampai 2 meter lebih ya, Kak Silvi? Iya, panjang ya Pak. Panjang, jadi tidak perlu repot cari kabel sambungan lagi, yes, gitu, karena sangat panjang. Nah, kemudian di belakang sini adalah tempat keluarnya udara bersihnya, Kak Silvi. Oh. Gitu. Nah, jadi masuk udara airnya, udara kotornya dari mana Pak Asriel? Nah, saya balik ke bagian depan. Jadi filtrasinya itu semua masuk dari sini prosesnya depan, Kak Silvi. Untuk filtrasi ya, udaranya ini Pak ya? ada lubang, kemudian dari bisa samping sini. Gitu. Okay. Oke, berikutnya, nah ini panel displaynya. Yang tadi saya bilang adalah capacitive touch, Kak Silvi. Jadi dia sangat tombolnya tidak perlu ditekan keras, sangat sensitif untuk digunakan, jadi mudah sekali digunakan. Jadi banget ya Pak ya? Betul, ada tombol power, dan fungsi juga untuk fungsi untuk koneksi ke Wi-Fi dan Bluetooth. Okay. Yang tadi itu ke Atmosphere Connect. Kemudian ini untuk tombol kecepatan 1, 2, 3 dan juga sequence ke automatic, ke auto mode atau ke night mode. Oh, bisa night mode juga ya Pak waktu night mode ya? Gitu. Jadi dia berurutan 1, 2, 3 auto dan night mode. Wah, keren. Balik lagi ke 1 gitu. Jadi kita mudah menggunakannya. Nah, kemudian ada sensor untuk mengukur masa pakai filternya. Jadi kelihatan ya Pak ya kalau filter. Betul. Jadi kalau dia merah, sudah dia hijau itu masih bagus kondisi filternya. Kalau dia sudah warna kuning itu udah sekitar 40%. Oh. Nah, misalnya kalau kita cek dengan aplikasi Atmosphere Connect itu udah ada warning tuh. Gitu. Berapa hari lagi akan habis gitu. Nah, merah berarti memang harus ganti. Harus ganti ya Pak? Harus ganti. Tapi juga gantinya gampang banget ya Pak? Gampang. Tinggal langsung klik aja. Betul. Connect ya. Jadi nggak perlu kulik-kulik lagi di Betul. sosial media. Nah, untuk memasang filternya juga gampang, Kak Silvi. Termasuk melepas daripada cover depan ini. Jadi, sini ada tombol klipnya. Kemudian di sini nanti ada 2 magnet yang untuk mengunci daripada covernya ini. Oh. Jadi saya contohkan Kak Silvi ya. Jadi silakan Pak. Cukup buka gini. Lepas. Wah, gitu, mudah juga ya Pak dibukanya. Iya. Kalau pasang lagi, tinggal dari atas. Ya, dilepas. Wow. Nempel. Tinggal ditekan lagi. Seperti ini. Gampang banget. Gampang sekali. Ya, jadi, dipasang. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk filternya ini, bagian filternya. Ya. Nah, ini ada 2 klip kiri kanan Kak Silvi untuk melepas. Jadi tinggal tekan sedikit aja. Seperti ini. Dia akan lepas. Wow, mudah banget dan praktis banget ya sahabat MW. Dan yang tadi di video Rick Scott jelaskan ya, karena kita fungsinya mekanik filtrasinya, yaudah cuma ini aja nih. Praktis ya Pak, tinggal 1 tapi udah 3. Fan, kipasnya, nah ini elektronik modulnya, otaknya daripada Atmosphere Mini. Semua operasional ini terekam di sini, terkoneksi dengan Atmosphere Connect. Ya. Keren banget. Dan juga kita dimanapun kita bisa langsung mengontrol ya Pak ya udaranya. Betul. Wah, dan kita banget. Di bagian tim saya after sales juga lebih mudah untuk mengecek karena tinggal dikoneksi aja ke otaknya ini nih. Kita bisa tahu apa masalahnya gitu. Wow, jadi memudahkan juga Pak ya. Dan di filter ini ya, sahabat MW kita ada nomor seri dan juga nanti
di dalam ini ada RFID chipnya. Jadi Oh. untuk membaca masa pakai filter tersebut. Wow, Gitu. super easy banget Super ya easy. Pak. Jadi ini pre-filternya, di tengahnya odor ya, Mm-mm. dan ini HEPA filternya. Oke, udah lengkap banget nih penjelasan dari Jadi kosong nih, April. tidak ada hal yang aneh-aneh, ada ozon atau tambahan untuk ionisasi, nggak ada. Jadi kita juga nggak bingung ya Nggak Pak, cara bingung, pakainya ya. gimana. Mudah gitu. dibersihkan. Gitu. Iya benar banget. Nih Nah. cewek-cewek juga kayak suka nih Pak, karena rapi, Betul. praktis. Iya, masangnya juga gampang. Ini ada 2 lubang kiri kanan, Hmm. ada patokannya di sini ya, tinggal pasang gini. Ya, tinggal klip, Wah, selesai. langsung ke flip gitu ya Pak? Ya. Pasang covernya lagi dari atas ke bawah. Jangan dari bawah ke atas ya, karena akan nanti Takutnya merusak. nggak kenceng ya Pak Betul. ya? Mm-mm. Di atas, Wow, simpel. simpel Di banget ya pelindung Pak. juga sangat ringan. Keren karena banget. Isinya cuma filter aja Kak Silvi. Iya benar banget. Ringan, kecil, tapi luar biasa ya Luar Pak ya? biasa. Super Gitu. banget. Oke, nah kalau cara penggunaannya Pak Asril? Oke, ini kita sekarang tes performance ya. Jadi Sobat Ami, kita di itu ada ruang chamber room-nya. Mm-mm. Ini saya nyalakan dulu. Kita ada alat particulate air-nya. Ya, kita ada cairan dari yang kita temuin di sehari-hari dan ini mengandung aerosol ya Pak Asril ya. Ya, ini kalau bisa lihat ini 0 ya, Sobat MW. Ukuran particulate air-nya di sangat sensitif. Begitu saya keluarkan langsung PM 2,5-nya langsung ke detect. Nah, saya masukkan. Oke. Oke. Nah, silakan Pak Silvi. Ini kita semprotkan cairannya yang ada kontaminannya, sahabat MW. Ya. Oke, cukup. Nah, Langsung kelihatan ya Pak ya? merah ya. Kita koneksi sekarang dengan handphone saya. Oke. Ini cepet banget ya Pak ya? Cepat. Langsung tuh udah. Bener banget. Dari tadi 500 merah ya, langsung Tadi dari turun. merah langsung turun. Baru sekitar 25 detik. Ya, 30 detik kurang. Wow, cepet Langsung banget ya Pak ya? Ini Ya, kayak kita langsung nol kolek gitu. sedikit, udah langsung berubah ya Pak? Itu dia cara aerosol yang biasa kita gunakan sehari-hari Yes, sebenarnya. benar. Itu Betul. sering kita Ya. temuin di kehidupan kita ya Pak ya? Dengan itu kan ada salah satunya kemampuan memfiltrasi TVOC-nya, total filtered organic compound, yang salah satunya itu aerosol. Yap, Dan benar. itu efeknya jangka panjang ke tubuh kita. Ya, ngeri banget ya Pak Ya. kalau kita nggak aware dengan cairan tersebut gitu ya. Betul. Karena kita kan suka nggak tahu ya Pak ya. Yang Betul. penting pakai aja gitu. Ya. Nah ini langsung ketahuan ya Pak sudah Ya. sahabat MW. Jadi nanti indikatornya juga langsung merah. Kalau dia hijau, udaranya berarti dia udah bersih. Udah Nah, bersih ini ya, udah Pak? nol. Wah keren secepat banget. itu. Dan cepet banget. Kita Ya. kayak cuman meleng dikit langsung Iya. udah jadi bersih. Ya, tadi saya bilang kecil-kecil cabai rawit tadi. Iya benar banget Pak. Iya. Oke Pak Asril, ini kita udah demoin ke sahabat MW. Sahabat MW di rumah juga pasti nggak sabar ya ingin menggunakan Atmosphere Mini ini. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita mau denger juga nih dari Pak Gadang. Pak Gadang karena udah sering pakai Pak Asril di rumah. Ya. Dia udah lama menggunakan Atmosphere Mini ini. Dan Pak Gadang mau sharing ke kita nih. Dari sebelum menggunakan Atmo sampai dia menggunakan Atmo Mini ini. Silakan Pak Gadang. Silakan Pak Gadang. Ya. Jadi ini alat ukur yang kami pasang di salah satu kamar, yaitu kamar bayi, yaitu ukurannya adalah 16 meter persegi. Jadi yang grafik yang atas ini adalah menggambarkan belum ada Atmosphere Mini. Kalau kita ngelihat, wow, PM 2,5-nya kan berfluktuasi ya, tinggi. Kemudian di jam yang sama, jadi kami mengukurnya 24 jam. Kami pasang Atmosphere Mini. Bisa kelihatan Kak Asril sama Kak Silvi, tidak perlu lebih dari 5 mikrogram per meter kubik. Wow, Kalau ini lihat tabel tadi berarti termasuk yang level sehat. Nah, kemudian yang jam 10 lagi, yang bawah itu saya matikan lagi mininya. Ternyata PM 2,5-nya naik lagi. Jadi artinya nggak ada orang bilang setelah dibersihkan pakai mini, kemudian kita pindahin. Ternyata udara bergerak. Betul. Ya, betul. Lagi PM 2,5-nya. Ya, betul. Bener banget Pak Gadang, karena kita nggak bisa milih ya Pak udara yang masuk dalam ruangan kita tuh yang mana aja. Ya. Jadi kita butuh banget namanya Atmosphere Mini ini. Iya, jadi tidak begitu dipakai Atmosphere Mini udah bersih, udah dimatikan dan yakin bersih enggak? Ya, Karena tadi Pak Gadang jalan kan Pak Gadang udara bergerak terus nih. Yes. Jadi memang didesain ini 24 jam running. Benar Karena kan banget. kita memang beraktivitas di ruangan itu. Iya, benar Jadi banget. memang harus running 24 jam kalau bisa. Iya, apalagi tadi Pak Gadang di kamar bayi ya Pak ya, itu Iya. harus Iya. benar-benar netral dan Betul. juga harus bersih udaranya. Iya.
Ya, saya juga melakukan pengukuran nih. Ada alat ukur PM2,5 monitor yang di atas, kemudian ada timer, kemudian ada mini. Jadi pada saat itu pertama kali PM2,5-nya 30. Nah, saya nyalakan dengan speed 3, kemudian kita lihat hanya dalam waktu 2 menit 13 detik dia sudah turun ke angka 12. Ah, aku penasaran, aku pengen sampai 0 nih. Ya udah aku biarin, ternyata di menit 14 itu persis angkanya polutan PM2,5-nya zero. Wah, jadi polutan di kamar bayi ini. Wow. Wow, keren banget nih. Pasti bayinya juga happy banget Pak Gadang. Karena ruangannya bersih ya Pak ya. Ya, nyalakan 24 jam, bayinya happy, kemudian tambah pinter sekarang bayinya. Dan lebih sehat ya Pak, karena udara bersih yang dihirup ya Pak. Dan peredaran darah juga efeknya bagus ke tubuh ya Pak. Bener banget. Wah ini keren banget ya Pak Asril. Betul. Pak Gadang juga udah langsung merasakan di kehidupan nyatanya. Oke. Sahabat MW yang di rumah, kalau misalnya punya pertanyaan atau misalnya penasaran gitu ya tentang cerita-cerita dari Pak Gadang dan Pak Asril, boleh ya share di kolom chat. Kita akan memilih 5 pertanyaan. Nah, yang pertama nih Pak Asril dan Pak Gadang, ada pertanyaan dari Pak Kusno Harijoto. Jikalau filternya sudah jenuh, bisa dibersihkan atau harus ganti baru? Pak Asril, boleh dijawab. Ini saya harus klarifikasi dulu nih, filternya filter apa nih? Di Atmosphere Mini kah? Atau di produk sebelumnya, Atmosphere Sky? Oke, jadi mungkin saya ke Atmosphere Mini dulu ya. Jadi kalau di Atmosphere Mini, mungkin saya coba contohkan lagi. Oke, kalau sudah jenuh filternya ya Pak Kusno, jadi hanya bisa dibersihkan tuh hanya di area depan ini. Area depan ya Pak ya. Pre-filternya. Ya, jadi tidak, dan di HEPA-nya ini tidak bisa dibersihkan karena memang ada masa pakai yang tadi saya bilang, karena ada RFID chip-nya. Jadi yang bisa di-maintain ini aja nih pre-filternya. Pre-filternya aja ya Pak ya. Nah, kalau di produk Atmosphere Sky itu hanya di pre-filternya saja. Di bagian depannya bagian depan, ya Pak. Ya. Tapi yang tadi saya bilang tidak boleh menggunakan air. Gitu. Karena apa sih? Kenapa sih pasti tidak boleh menggunakan air membersihkan pre-filter? Kalau di Atmosphere Mini ini karena materialnya beda ya, agak lembut. Nah di produk sebelumnya di Sky itu juga tidak boleh pakai air karena dia daya hisap filtrasi itu sangat kuat. Dikhawatirkan kalau kita pakai air nggak total kering nih Kak Silvi. Nah butiran air itu nanti akan masuk ke odor dan ke HEPA, dan itu akan berpengaruh nanti. Akan terjadi kerusakan. Gitu. Ya, apalagi kalau yang di Mini Atmo ini tuh dari sabut kelapa ya Pak, natural. Ya, odornya, ya. Jadi benar-benar kita alami dan nggak boleh asal bersihin aja gitu betul, ya Pak ya. Betul, jadi cukup vakum dengan vakum ringan yang tipis secara segmen dari atas ke bawah ke atas secara teratur. Jadi tidak random seperti ini. Gitu. Benar banget. Gitu. Oke, terjawab ya Pak Kusno. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ada dari Bapak atau Ibu Gede Bagus Briliana. Ini ada bagaimana cara pembersihan filter mini Sky ya Pak Asril, kalau kotor bagian pre-filternya. Karena kan tadi kita lihat sangat tipis ya Pak Asril. Mungkin sebelum saya bahas tadi, kita bilangnya Atmosphere Mini ya. Jadi bukan tadi Atmosphere Mini Sky. Jadi, nah, bersihkan juga gampang. Tadi yang saya bilang hanya bisa dibersihkan di bagian depan saja. Pre-filter, surface depannya saja, Pak. Jadi HEPA tidak, karena ini tidak kalau udah kotor ya kan indikator harus diganti. Nah, ini bisa dibersihkan. Nah, banyak pertanyaan masuk ke saya adalah, Pak Asril, kan ini 3-in-1 filter ya. Nah, menentukan odornya mana yang sudah habis atau HEPA-nya, itu memang kita jadi satu. Makanya indikatornya cuma ada satu tombol di sini. Benar banget. Merah ya udah berarti ketiga filter ini karena 3-in-1 didesain compact, ya udah harus ganti semua. Ganti semua ya Pak. Betul. Jadi tidak terpisah. Oh hanya odornya nih, gitu. Karena memang odornya nggak bisa dilepas. Ya karena dia sudah 3-in-1 Pak. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya Pak. Kita ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Steve Lesmana. Dibanding dengan Atmosphere Sky, urutan filternya agak beda ya. Kalau Sky, HEPA-nya ada di tengah. Apakah konsep 3-in-1 Atmo Mini ini sama Pak dengan Atmo Sky? Oke, ini jadi saya angkat filternya lagi deh. Diangkat lagi ya Pak. Jadi konsepnya sama sebenarnya dengan di Atmosphere Sky. Jadi karena salah satu kenapa didesain 3-in-1 filter ini adalah efisiensi. Sesimpel dan compact dan mudah dipasang dan dilepaskan. Kemudian yang tadi karbon untuk diodornya, karbon sarbut kelapa aktif itu natural, itu kan kalau tadi kalau dibuka itu kan sampai bisa menutup
290 lebih kolam renang standar ya. Jadi itu padat. Jadi nah kita ditaruh di tengah dan kita seal ya kiri kanan ini dengan material platform ini. Jadi butiran-butiran itu tidak ada yang terlepas. Oke. Kalau di produk Atmospherica sebelumnya karena odornya di belakang dan terpisah, itu kalian suka ada butiran hitam di dalamnya. Suka nongol gitu ya Pak? Betul, ya? di dalam body itu ada kotoran hitam, itu serbuk lapai karena daya proses filtrasi. Oke. Nah, dengan ini tadi yang tadi saya bilang di awal, lebih efisiensi dan lebih mudah dibersihkan. Makanya tadi dalam itu bersih. Ini kita udah pakai berapa bulan lah ini. Iya, udah lumayan lama ya Pak? Dalamnya bersih karena memang odornya di tengah. Gitu. Fungsinya sama nggak? Sama. Apakah ada perbedaan? Tidak ada. Gitu. Oke, ya semoga menjawab ya, Ya. sahabat MW. Nah, kita next questions. Ini ada pertanyaan dari Pak Kusno Harijoto. Ya. Tadi diinfokan setiap 9 sampai 10 bulan perlu diganti. Terus berapa nih harga filternya? Wow, harga filter. Jadi gini, pertama Pak Kusno ya. Jadi saya luruskan dulu. Diinfokan ini setiap 9 sampai 10 bulan, bukan berarti setiap 9 bulan itu harus diganti. Jadi faktor yang kita bisa lihat, oh ini filternya harus diganti, pertama adalah indikatornya di display tadi di sini ya. Ada indikator notifikasinya ya Pak? Kalau dia merah, baru ganti. Jadi kalau misalkan possible nggak dia lebih dari 10 bulan? Possible, kalau memang kebersihan ruangannya dijaga. Benar. Gitu. Jadi selama udahlah 10 bulan, ininya belum merah, ya nggak perlu diganti indikatornya. Gitu. Atau di aplikasi belum ada warning atau alert, memang filternya sudah habis gitu Pak Kusno. Benar banget. Jadi sesuai sama kondisinya dari filtrasi sendiri ya Pak tapi ya. kalau memang ruangannya kotor, ya apalagi bayi ya atau punya anak yang mungkin ya suka main atau apapun, atau memang daerah pinggiran jalan, ya itu memang risiko ya masa pakainya mungkin lebih pendek dari 9 bulan. Iya. Betul. Benar banget. Nah harga filter mungkin nanti bisa dicek langsung di mw.id ya Pak untuk harganya. Gitu. Karena ada harga untuk EBO dan harga yang non EBO. Benar banget. Gitu. Oke, next question-nya nih dari Pak Gede Bagus. Pak pakai apa pembersihan pre-filter vacuum cleaner? Oke, mungkin maksudnya pakai vacuum cleaner ya? Untuk membersihkannya gitu ya Pak ya? Betul. Untuk di Atmosphere Mini nih filternya 2-in-1 hanya cukup pakai vacuum cleaner yang di vacuum cleaner itu kan ada kayak model yang dengan ada kayak model yang sikat gitu. Nah, sikat halus. Jadi usahakan gunakan dengan kecepatan yang paling rendah satu ya. Kemudian media si vakumnya itu jangan ditekan ke pre-filter ini. Ya, jadi mungkin kalau saya contohkan ditekan seperti ini, jadi harus ada jarak sekitar 2 sentian lah. Jadi cukup disedot dan harus dari atas ke bawah teratur. Karena ini sangat mudah sensitif ya. Iya, benar banget Pak. Tapi bukan berarti susah ya, enggak. Itu justru lebih mudah ya Pak. Lebih mudah. Jadi atau pakai kuas bisa. Iya, pakai kuas. Lebih aman di pelan-pelan gitu karena kan memang ini untuk memfiltrasi bulu binatang atau hal yang rambut yang besar partikelnya. Iya, benar banget Pak. Oke, nah ini kalau kita lihat lagi nih, sahabat MW juga ada yang bertanya dari Bu Santi, Pak kalau pakai Atmo yang besar, masa pakai filter odor dan HEPA beda-beda periodenya ya? Nah, kalau yang mini jadi satu nih Pak, kayak 3-in-1 tadi. Jadi sayang dong kalau ada filter yang masih bagus. ini pertanyaan menarik, terima kasih. Ini banyak ya, mungkin yang pernah saya jelaskan di acara kemarin ya. Jadi karena kita jual produk Atmosphere ini dari 2006 ya, dengan konsep filter yang terpisah gitu. Jadi memang ada masing-masing HEPA dan odornya, masa pakainya. Jadi kalau di Atmosphere Mini ini tidak seperti itu Bu konsepnya. Karena tadi 3-in-1 filter itu memang didesain secara 3-in-1 filter, jadi memang tidak ada pembedaan masa pakai daripada HEPA dan odornya. Jadi sudah tiga-tiganya ya Pak ya? Tiga-tiganya tercakup di situ. Gitu. Jadi untuk HEPA dan odor itu memang tadi 6 bulan sampai 10 bulan ya. Tapi tergantung masa itunya. Masa kontaminan yang disaring gitu. Benar banget. Gitu. Tergantung dari Atmo ini ya Pak ya. Ya, jadi gitu secara teknisnya Bu. Semoga menjawab. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah close? Oke. Sahabat MW, terima kasih sudah ikut partisipasi dalam Q&A ini.
Nah, setelah ini kita akan ada polling, sahabat MW. Sebelum itu, kita mau infoin promo menarik dari Atmo Mini, sahabat MW. Ini pasti sahabat MW di rumah udah nggak sabar ya, Pak. Betul. Kayaknya ngelihat tadi demo dan penjelasan dari Pak Gadang tuh, rasanya pengen ikutan experience juga nih sama Atmo Mini ini. Oke, sahabat MW. Mungkin untuk experience kita di store bisa dilihat ya, Kak Silvi, ya, sahabat MW. Jadi sahabat bisa MW, dilihat. Bisa langsung berexperience dan ngelihat demo Atmo Mini ini di store masing-masing ya, sahabat MW. Ya. Nah, tapi kalau sahabat MW pengen banget ya punya di rumah, ini kita ada promo Atmo Mini, tebus murah untuk Atmosphere Mini ini, harga spesial EBO, dan juga harga non-membernya itu 11.550.000. Sahabat MW bisa menebus murah Crisbo Vacuum Cleaner seharga 900.000 nih Pak Asil. Ya. Dan harga di store ini 1,8 Pak. Betul. Jadi menang banyak ya Pak ya. Menang banyak. Dan vakumnya ini saya udah tes emang bagus sekali. Emang bagus banget ya Pak ya. Tunggu apa lagi sahabat MW? Abis ini langsung ya ke store terdekat, langsung kita beli Atmosphere Mini. Ya, yang tadi Pak Gadang bilang kan, untuk jadi gaya hidup ya Pak Gadang ya, dengan Atmosphere Mini, untuk kesehatan tubuh kita ya Pak Gadang. Yes, setuju. Betul. Bener banget, biar lebih sehat nih. Ya. Ini juga ada belanja dengan cicilan 0%, Pak. Ini menarik nih. Ini menarik banget ya. Tapi sahabat MW ini syarat dan ketentuannya berlaku ya. Jadi bisa langsung datang ke store terdekat, langsung borong nih, karena cicilannya 0%, Pak. Wow. Ini super untung banget ya Pak ya. Betul. Oke, sahabat MW, setelah ini kita akan polling. Mungkin sahabat MW boleh langsung share. Apakah sudah muncul di layar? Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya, sahabat MW. Nah, sahabat MW di rumah nih yang pengen tahu seputar produk MW itu ada apa aja sih selain Atmo Mini, selain Atmo Sky, atau ada juga nih produk kecantikan dan kesehatan, Pak Asril, itu juga nggak kalah menarik ya sahabat MW. Jadi sahabatnya bisa langsung bertanya di tanyaaja.mw.id. Ya, ini ada waktu konsultasinya setiap Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 5 sore. Oke, kalau gitu kita mau pamit ya. Nggak kerasa ya Pak Asril dan Pak Gadang. Nah, ini Pak Gadang dan juga Pak Asril kalau di rumah lagi nyetir atau lagi mau pergi kemana gitu, bosan di mobil ya, ingin bingung ngapain, coba nih dengerin DE Podcast kita. Kita ada Dazzling Podcast di Spotify. Sahabat MW bisa langsung masuk ke Spotify kita dan mendengarkan Dazzling Podcast ini. Oke, sahabat MW. Nggak kerasa ya Pak Gadang, udah menjelang akhir. Ya. Pak Gadang mau menyampaikan apa nih untuk sahabat MW di rumah yang mungkin belum punya Atmo Mini atau berkeinginan membeli? Mungkin Pak Gadang mau kasih kesan-kesan atau pesan-pesan? Silakan Pak. Ya, pesannya cuma satu, sayangin paru kita masing-masing dengan Mini atau Sky atau Drive itu. Bener banget, kita harus menyayangi paru kita karena cuma satu ya Pak Gadang. Ya, betul. Oke, tadi yang seperti Pak Gadang sampaikan juga ya, kita harus membuat ini tuh sebagai gaya hidup atau habit kita. Betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Gadang waktunya sudah Terima kasih Pak Gadang. Brand Experience. Sama-sama, sahabat MW, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. sore. Selamat sore sahabat MW semua. Sahabat MW. Ya.